Selamat bertemu kembali. Hari ini saya akan men-sharingkan bagaimana membuat laporan hasil penilaian untuk peserta didik, ataupun konsep yang saya sharingkan ini bisa diterapkan untuk bidang lainnya, apalagi khususnya untuk laporan ya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa sheet. Di sini ada sheet daftar mata pelajaran, lalu di sini ada sheet data murid, kemudian sheet mata pelajaran pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, IPA, sejarah, kemudian geografi, ekonomi, IPS, pendidikan jasmani, kesenian, bahasa Mandarin, keterampilan, TIK. Lalu ada sheet laporan penilaian. Nah, di dalam sheet laporan penilaian, bentuknya seperti ini ya. Kalau saya ubah nomornya menjadi nomor 1, lalu saya enterkan, maka yang muncul adalah data-data dari murid nomor 1. Kemudian kalau saya ubah ini menjadi nomor 2, maka muncul data-data nilai murid nomor 2. Nah, kalau saya menggunakan ini ya, saya menekan ini, saya mengklik, saya menginput data nomornya menjadi 3, begini. Jadi terasa agak lama gitu. Nah, sekarang saya akan membuat suatu kontrol terhadap pengoperasian nomor kelas ini. Jadi nomor kelas ini akan bisa diganti-ganti hanya dengan menekan tombol. Tapi sebelumnya saya akan men-sharingkan bagaimana cara membuat laporan ini. Nah, saya akan mengklik sheet yang baru ya, sheet 23. Saya akan ganti nama sheetnya menjadi laporan penilaian peserta didik. Kemudian kolom A ini dipersempit. Untuk mempersempit kolom A ini saya persempit dulu. Ya, saya akan perbesar ini tampilan sheet-nya. Lalu di sini ada kelas, nomor, nama, jenis kelamin. Saya ketikkan dulu kelas, nomor, nama, jenis kelamin. Selanjutnya di bawahnya di sini ada mata pelajaran KKM nilai keterangan. Sekarang saya akan memperlebar kolom B, kemudian kolom E. Nah, di sini saya akan mengisikan nama mata pelajarannya apa saja. Jadi di sini saya akan mengambil data dari daftar mata pelajaran ini. Di sini ada list dari nama mata pelajaran dengan KKM-nya. Jadi untuk mengambil data dari list daftar mata pelajaran, maka saya akan menggunakan function choose. Sama dengan choose, buka kurung, indeksnya. Sebelumnya begini, saya harus memblok ya. Saya memblok dulu berapa mata pelajaran yang ada. Jadi di sini saya akan menghitung sama dengan count A, buka kurung. Ini saya perbesar dulu. Nah, jadi saya akan menghitung berapa banyak mata pelajaran yang ada ya. Sama dengan count A
buka kurung, range-nya saya ambil dari B3 sampai B13, kemudian tutup kurung. Berarti ada 11 mata pelajaran. Jadi setelah saya tahu ada 11 mata pelajaran, maka yang akan saya lakukan ini, saya akan memblok 8 sel ke bawah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya perkecil dulu. 11 sel ke bawah, saya hitung ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan seperti ini. Jadi saya blok range-nya itu dari B8 sampai C18. Kemudian saya ketikkan sama dengan choose, buka kurung, index number-nya saya bikin 2 kolom ya, 1,2. Lalu tutup kurung kerawal, koma. Untuk value satunya saya ambil dari sheet daftar mata pelajaran. Ini. Lalu saya blok ini dari B3 sampai B13. Kemudian saya tekan tombol F4 untuk mengunci sel. Kemudian koma. Untuk value keduanya, ini value 2-nya saya blok dari C3 sampai C13. Kemudian saya kunci selnya. Kemudian tutup kurung. Saya enterkan. Nah, sebenarnya tidak boleh di-enter. Saya ulangi, ini saya blok kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seperti ini. Nah, sekarang saya klik di sini ya, di formula barnya ya. Saya harus menekan tombol Ctrl Shift Enter. Jadi, sekarang sudah muncul list mata pelajaran dengan KKM-nya, tanpa saya harus mengetik satu persatu. Kemudian saya perlebar kolom B. Setelah itu di bawah list ini ada ketidakhadiran. Sakit izin alfa total. Saya akan blok ini B10, B20 dan C20, kemudian saya gabungkan. Kemudian saya ketikkan ketidakhadiran. Ini bawahnya sakit izin alfa total. Nah, sekarang saya akan ini patokan saya di C3 ya. Saya ketikkan angka 1. Nah, apabila nomor kelasnya ini nomor 1, maka di sini harus memunculkan data-data ini: kelas, nama, jenis kelamin, nilai, keterangan, nilainya. Lalu di sini juga daftar ketidakhadirannya juga terisi. Nah, untuk kelas, nama, jenis kelamin, ini datanya ada di data murid, termasuk ketidakhadirannya. Jadi saya akan menggunakan function value up untuk mengambil data. Sama dengan value up, buka kurung, setelah itu lookup value-nya saya ambil dari C3 ini. Kemudian saya kunci sel C3, table array-nya. Nah, untuk table array-nya, di sini ya kalau kita melihat ya, posisi C3, posisi nomor, kolom nomor ya. Kolom nomor ada di sini, di kolom kedua, sedangkan kelas di kolom pertama. Jadi di dalam value up, kita tidak bisa mengambil langsung dari kolom patokannya itu value-nya dari kolom nomor dari sini. Karena konsep dari value up itu adalah mengambil dari kiri ke kanan, tidak bisa mengambil dari kiri ke sebelahnya ini ya.
Kalau kiri ke kanan bisa. Dari nomor ke kanan bisa, kalau nomor ke kiri nggak bisa. Jadi saya akan menggunakan function choose. Saya akan menyusun ulang table array-nya. Buka kurung. Berarti saya akan mengambil index number-nya ya. Kolom pertama adalah nomor, kolom kedua adalah kelas, kolom ketiga adalah nama, kolom keempat jenis kelamin, kolom kelima sakit, kolom keenam izin, kolom ketujuh alpha. Kemudian saya tutup kurung, kurawal, koma. Nah, untuk value satunya saya ambil dari kolom nomor. Saya blok seperti ini. Dari C4 sampai C13, kemudian saya kunci selnya. Koma. Untuk value 2-nya, kolom keduanya adalah kelas. Saya blok dari B4 sampai B13. Kemudian saya tekan tombol F4 untuk mengunci selnya. Koma. Value ketiga adalah nama. Saya blok dari D4 sampai D13, kemudian saya kunci selnya. Koma. Kolom keempat. Sekarang kolom keempat saya ambil dari jenis kelamin. Dari E4 sampai E13. Kemudian saya kunci selnya. Kolom kelima saya ambil dari sakit. Saya blok dari F4 sampai F13, kemudian saya kunci selnya. Koma. Kolom ke-6 saya ambil dari izin. Itu dari G4 sampai G13, kemudian kunci selnya. Koma. Kolom ke-7 ambil dari alpha, yaitu dari H4 sampai H13, kemudian kunci selnya. Setelah itu, tutup kurung. Nah, sekarang table array-nya sudah selesai. Saya lanjutkan koma. Nah, tujuannya sekarang saya mau mengambil data kelas. Ini kolom satunya adalah nomor, kelas nomor 2. Jadi, untuk kolom index number-nya saya ambil 2, koma, false. Kemudian saya tutup kurung. Kemudian saya enterkan, hasilnya muncul 7A. Hasilnya 7A. Nah, untuk nama jenis kelamin, saya tinggal mengcopy aja dari sel C2, Ctrl C untuk mengcopy, kemudian saya paste di sini, di C4 dan C5, Ctrl V untuk memunculkan hasilnya. Nah, sekarang saya akan ubah ya. Di sini akan memunculkan nama. Jadi untuk kolom index number-nya, ini semula 2, saya ubah menjadi 3. Kemudian untuk jenis kelamin, saya klik di sini. Untuk kolom index number-nya semula 2, saya ubah jadi 4. Lalu untuk ketidakhadiran, saya kopikan dulu dari sel C2. Kemudian saya blok dari C21 sampai C23. Lalu saya paste di sini. Nah, ini tinggal saya ubah aja ya. Saya double klik aja supaya di sini lebih jelas. Jadi untuk kolom index number-nya di sini saya ubah jadi 5. Untuk izin, kolom index number-nya saya ubah jadi 6. Untuk alpha, kolom index number-nya saya ubah jadi 7. Seperti ini. Nah, untuk total ketidakhadiran, gunakan function sum, sama dengan sum, buka kurung, range-nya itu ambil dari C21 sampai C23. Ini. Kemudian tutup kurung. Hasilnya 2. Nah, untuk mencek apakah izin dengan alpha ini benar, maka saya akan membuka
sip daftar murid. Untuk Anton, sakit 2, izin 0, alfa 0. Ini sudah benar. Kemudian untuk nilai. Nah, untuk nilainya, saya menggunakan fungsi value up juga. Sama dengan value up, buka kurung. Lookup value-nya saya ambil dari ini, dari nomor, dari C3, kemudian saya kunci selnya. Koma, table array-nya. Nah, untuk table array-nya, saya akan melihat dulu untuk pendidikan agama. Nah, di sini nomor. Value yang saya gunakan nomor ya. Nomor berada di kolom pertama. Jadi, sesuai dengan konsep dari value up, kita dapat mengambil data dari kiri ke kanan. Maka tidak perlu menggunakan fungsi choose untuk mengubah table array-nya. Table array-nya akan saya pakai langsung. Tujuannya mengambil dari, untuk table array-nya, saya blok dari B2 sampai D12 seperti ini. Kemudian saya kunci selnya, koma, kolom index number-nya. Perhitungannya gini ya, 1, 2, 3. Jadi untuk nilainya kolom index number-nya 3, koma, false. Seperti ini. Tutup kurung. Lalu saya enterkan, muncul 89. Lalu saya buka dulu nih. Nah, ini formulanya ya, dengan fungsi value up. Nah, sekarang saya tinggal mengkopikan aja, mengkopikan fungsi value up ini ke bawah. Ini bisa saya kopikan karena begini. Karena untuk pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, di sini bentuk tabelnya sama, lebar kolomnya juga sama. Nah, jadi tidak perlu saya ubah-ubah lagi fungsi value up-nya. Geografi, ekonomi, IPS, pendidikan jasmani, kesenian, bahasa Mandarin, keterampilan TIK. Jadi sama semuanya. Nah, di sini akan saya kopikan. Ctrl C, kemudian saya blok dari D9 sampai D18. Kemudian saya Ctrl V untuk menampilkan hasil pengkopiannya. Nah, yang mau saya ubah ini, pendidikan agama akan saya ubah menjadi bahasa Indonesia. Jadi diambil dari sheet bahasa Indonesia. Kemudian untuk matematika juga saya ubah. Jadi di sini saya akan mengubah nama sheet-nya terlebih dulu.
Nah, sekarang untuk data nilainya sudah selesai diperbaiki. Jadi di sini saya tadi hanya mengubah nama sheet-nya saja ya. Lalu untuk keterangannya, di sini ada KKM dengan nilai. Apabila nilai lebih besar atau sama dengan dari KKM, maka keterangannya lulus. Lalu kalau nilainya lebih kecil dari KKM, keterangannya yang harus muncul adalah remedial. Nah, di sini saya menggunakan function if sama dengan if buka kurung, logical testnya saya ambil dari nilai dari D8 lebih besar sama dengan KKM C8, value if true lulus, value if false-nya tidak lulus. Value if false-nya remedial. Ini saya enterkan, lalu saya kopikan ke bawah. Begini. Jadi kalau nomornya ini saya ubah kedua, maka muncul nilai budi. Kalau misalkan nomornya saya ketikkan 10, maka ini muncul data murid nomor 10. Kemudian kalau nomor 11 saya ketikkan not available karena jumlah muridnya hanya ada 10 saja. Nah, kalau menggunakan ini, kalau saya mengetikkan ini lalu menekan enter, sebenarnya bisa, tapi terasa lama-kelamaan terasa lama ya. Jadi saya akan memunculkan tombol spin dari sini, dari developer. Ini ada insert. Ini di bagian ActiveX Control, saya munculkan yang ini, spin button. Jadi saya akan munculkan seperti ini. Nah, kalau kebesaran bisa saya kecilkan seperti ini. Lalu klik kanan, properties. Yang mau saya atur di link cell-nya ini, link cell-nya. Ini link cell-nya saya ambil dari ini, saya linkkan, saya hubungkan ke sel C3. Jadi saya ketikkan string C string 3. Kemudian saya closekan propertiesnya. Design mode-nya saya matikan. Lalu tombol ini sudah bisa digunakan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ini 12. Lalu ini diturunkan. Ini ada 0. Nah, kalau kita mau mengatur supaya tombolnya ini hanya dapat menampung jumlah muridnya 1 sampai 10, maka caranya begini, klik kanan. Ini saya harus aktifkan dulu design mode-nya. Kemudian klik kanan, properties. Nilai minimum saya ubah menjadi 1. Nilai maksimumnya saya ubah jadi 10. Kemudian saya closekan. Dan design mode-nya saya matikan. Ini saya naikkan jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini tidak akan menjadi 11 dan seterusnya. Lalu kalau saya turunkan seperti ini, setelah 1 tidak akan menjadi 0. Karena sudah dibatasi tadi minimumnya 1, maksimumnya 10. Nah, yang selanjutnya, kalau saya mau mencetak laporan ini, mencetak ya, maka saya dapat menggunakan, saya akan memunculkan saya akan aktifkan design mode, kemudian saya akan munculkan comment button. Lalu saya gambarkan seperti ini. Kemudian klik kanan, properties. Nah, sekarang saya akan mengganti nama tombolnya di bagian caption. Di caption ini akan saya ganti. Saya akan ganti menjadi save as PDF.
Jadi saya akan menggunakan tombol ini untuk menyimpan laporan ini dalam bentuk PDF. Lalu saya akan mengubah fontnya. Ini font yang dipakai Calibri. Jadi yang saya lakukan gini ya tadi ya. Awalnya seperti ini. Ini ada 3 titik ini, diklik aja nih. Tombol 3 titik mendatar ini. Kemudian fontnya saya ubah menjadi Times New Roman. Font size-nya regular. Ini font style-nya regular, kemudian font size-nya saya pakai 10. Saya berikan bold untuk cetak tebal. Kemudian oke. Lalu nah seperti ini ya. Nah, kemudian saya akan mengubah warna dari tombol ini. Di bagian for color, ini ada panahnya, diklik dulu. Palette, masuk ke bagian palette, misalkan saya ambil warna merah ini. Oh, ini for color untuk warna tulisannya. Untuk warna tombolnya dari back color, ini back color. Lalu saya buka palette, saya pilih warna merah. Kemudian for color-nya saya ubah menjadi putih. Seperti ini. Lalu kalau mau mengubah, mau memberi kemudian yang mau saya atur lagi, oke, untuk propertiesnya sudah selesai. Ini saya close-kan. Nah, saya perbesar seperti ini. Ini tombolnya. Kemudian saya akan memberikan suatu script supaya bisa men-save. Ketika mengklik tombol save as PDF ini, maka akan tersimpan di dalam folder kita. Caranya ini ada scriptnya. Ini. Cara memberikan scriptnya begini, saya akan klik kanan di tombol, di comment button ini ya. Klik kanan, lalu view code. Nah, tadi nama tombolnya comment button 1, saya belum ganti ya. Ini kalau saya ganti nama tombolnya, klik kanan, properties. Nah, ini nama tombolnya comment button. Kalau saya ganti ini menjadi save PDF. Lalu saya close kan. Kemudian saya buka, klik kanan, view code, maka ini comment buttonnya menjadi save as PDF. Ini bisa dihapus saja karena tidak dipakai. Saya akan perbesar dulu. Oh, ini tidak perlu saya perbesar. Saya akan mengcopy ya, mengcopy scriptnya ini. Ini script yang sudah dibuat ini. Saya copy dari deklarasi variabel sampai ke paling bawah. Kemudian saya klik di sini, klik kanan paste. Nah, muncul. Nah, kalau kita perhatikan sejenak untuk folder penyimpanannya, ini default file path-nya ya. Jadi ini maksudnya di save pada folder yang sama, pada tempat yang sama dari file Excel ini. Kemudian
nama yang mau saya ubah ini, nama filenya. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dulu. WSA ini dari variabel WSA sebagai worksheet. Jadi diambil dari worksheet yang sedang aktif. Nah, ini range-nya, maksudnya alamat selnya. Kemudian ini diambil dari N1. Ini akan saya ubah menjadi C2. Saya perbesar dulu. Jadi seperti ini ya, C2. Nah, lalu yang saya mau begini ya. Saya mau filenya ini di-save dengan bentuk file name-nya adalah nama kelasnya muncul, kemudian nomor kelasnya muncul, dan nama muridnya muncul. Jadi urutannya kelas, nomor, nama. Untuk C2 adalah kelasnya. Untuk nomor adalah C3, untuk nama adalah C4. Jadi saya akan melakukan perubahan di bagian nama file. Ini saya blok sampai di sini. Lalu saya copy. Seperti ini. Saya akan berikan pemisahnya dan kutip ganda pembuka, tanda kurang, kutip ganda penutup, kemudian spasi, dan seperti ini. Nah, di sini saya akan berikan alamat selnya C3, kemudian yang ini C4. Setelah itu saya akan kembali ke file Excel yang tadi, yang ini. Nah, sekarang saya akan savekan dulu filenya. Untuk men-save file yang sudah berisi kode-kode untuk tombol comment button, maka tidak bisa di-save seperti biasa. Ini saya klik file, kemudian save as, kemudian browse. Saya pilih lokasi pensave-nya dulu. Lalu saya akan bentuk folder baru, saya berikan namanya sharing project penilaian peserta didik. Lalu saya buka foldernya, file name-nya saya berikan namanya laporan penilaian peserta didik. Save as tab-nya saya ubah menjadi Excel Macro Enable Workbook dengan extension XLSM. Udah saya save. Nah, sekarang design mode-nya saya matikan, saya turn off-kan dulu. Karena saya akan menggunakan ini ya. Kalau saya ini posisi nomor 1, nomor 2-nya ini, nomor 3 jadi saya tinggal menekan tombol saja. Tidak perlu ubah di sini lalu tekan enter, enggak perlu. Jadi dengan begini lebih enak sebenarnya, lebih praktis. Kemudian saya akan mengklik tombol save as. Saya akan ini nomor 1 ya. Murid peserta didik dengan nomor 1. Saya akan save laporannya. Tapi sebelum saya save, saya akan rapikan dulu ini. Nomornya saya akan ubah menjadi align left.
Kemudian di sini saya akan memunculkan garis tabelnya. Lalu ini akan saya ubah menjadi rata tengah, center. Saya akan berikan bold. Kemudian yang ini akan saya munculkan tabelnya, garis tabelnya. Ya, ini saya berikan bold. Totalnya saya berikan italic. Ini juga saya berikan italic. Nah, sekarang saya save. Sebelumnya saya akan save dulu untuk file ini ya. File save. Setelah itu saya klik tombol save as PDF. Ini saya klik. Nah, compile errornya ada terjadi. Harusnya ini saya hilangkan dulu. Kemudian saya masuk kembali ke file Excel ini. Saya perlebar dulu ini, save as PDF-nya nih. Saya klik tadi. Kemudian saya akan buka foldernya ini. Ini folder sharing project penilaian peserta didik ini. Saya buka. Nah, ini belum ada filenya ya. Saya savekan dulu. Kemudian developernya, design mode-nya saya aktifkan. Saya perlebar dulu ini. Dan design mode-nya saya matikan. Saya klik tombol save as PDF. Tidak terjadi error. Saya akan buka ini. Nah, di sini sudah muncul file PDF dengan file name-nya 7A1 Anton. Jadi kelas, nomor, nama. Kalau saya buka file PDF-nya, begini bentuknya. Jadi file ini bisa dikirim ya, dikirim ke email peserta didik ataupun ke email orang tua dari peserta didik. Kemudian kalau saya ubah ini menjadi nomor 2, lalu saya klik save as PDF. Kemudian saya buka folder yang tadi, maka di sini muncul 7A2 Budi. Nah, demikianlah untuk sharing pada hari ini. Sampai jumpa pada sharing berikutnya. Terima kasih.